Semuanya, selamat datang di Keluar Kamar by Kamar Pelajar, yaitu sebuah jalan-jalan virtual bareng Kamar Pelajar via Zoom. Dan untuk episode malam ini kita akan jalan-jalan ke London, Inggris. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu dari tim Kamar Pelajar. Apa sih sebenarnya Kamar Pelajar itu? Jadi Kamar Pelajar adalah sebuah marketplace di mana kita mempertemukan antara traveler Indonesia yang ingin berkunjung ke luar negeri dengan para host kita yang merupakan mahasiswa Indonesia yang sedang studi di luar negeri, yang menyewakan akomodasi mereka untuk para traveler tersebut. Nah, tagline kita adalah hemat, nyaman, dan tambah teman. Jadi hemat karena harganya yang memang relatif lebih rendah dibandingkan dengan penginapan yang ada di kota tersebut. Nyaman karena ya kita sama orang Indonesia pasti akan lebih nyaman kan. Dan tentunya tambah teman bagi mahasiswa kita yang bisa menjalin koneksi dan networking dengan para traveler maupun para traveler yang mungkin bisa menjalin koneksi dengan para mahasiswa kita yang ada di luar negeri. Nah, untuk episode kali ini, Keluar Kamar akan jalan-jalan ke kota London, Inggris. Dan saya sangat bersemangat sekali untuk di kota London ini, karena kota London ini adalah salah satu kota favorit saya juga, di mana kota ini punya banyak sekali cerita, banyak sekali sejarah, budaya, dan bahkan banyak sekali ya yang menjadi inspirasi dari kita semua. Nah, saat ini kita sudah ada tour guide kita, yaitu Kak Agita Ratna dari University College London. Halo Kak Agita. Halo Kak, halo semuanya. Dan Selamat malam. Selamat malam Kak Agita. Dan moderatornya saya sendiri dengan Peri dari tim Kamar Pelajar. Nah, itu mungkin perkenalan dari kita. Mungkin boleh ya teman-teman ada perkenalan juga sedikit sama kita. Di sini saya random aja namanya. Nanti tolong sebutin aja nama, domisili, dan alasannya kenapa ikut keluar kamar. Ini kalau boleh dengan peserta pertama kita yang tadi yang pertama kali datang nih, Kak Grace Stefani. Halo Kak Grace. Halo Kak. Halo Kak Grace. Oke deh, mungkin masih lagi sibuk mungkin Kak Grace-nya ya. Selanjutnya adalah dengan Kak Mona Lisa. Halo Kak Mona Lisa. Halo Kak. Masih mute ya kayaknya. Oh, masih di mute itu Kak. Bisa unmute sendiri, aku nggak bisa unmute. Oh. Mesti unmute sendiri. Sepertinya harus unmute sendiri Kak Mona Lisa. Kurang dengar suaranya Kak. Mungkin bisa lebih keras. Boleh lebih keras nggak? Mohon maaf ya Kak Mona Lisa. Ya oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Mona Lisa. Kita satu orang lagi deh kalau gitu dengan kita ambil yang Kak Clara. Halo Kak Clara. Kak Clara dengar suara saya Kak? Halo Kak Clara. Dengar. Oh iya, boleh kenalan sedikit nggak Kak Clara? Namanya, domisili, sama alasan ikut keluar kamar Kak?
Oh, sekarang saya lagi di Kanada. Lagi mau tahu aja nih tentang Inggris gimana. Oke, berarti domisili di Kanada Mm, ya, Kak ya? Oh, iya, ini Kak Clara yang untuk host kita minggu depan ya, iya. yang untuk Makanya saya. Kanada. Hmm, Wah, oke, kalau gitu teman-teman semua sebagai informasi juga bahwa Kak Clara akan membawakan kita untuk guide kita di minggu depan. Kita kan jalan-jalan ke Kanada ya gitu ya, Kak ya? iya, betul. Ke Banff National Park. Iya, salah satu national park yang ada di Kanada. Iya, Oke, kalau betul. gitu terima kasih Kak Clara. Iya. Baiklah, kalau gitu terima kasih buat teman-teman semua. Dan berikutnya adalah ada sedikit peraturan nih buat kita semua di sini agar sama-sama nyaman untuk mendengarkannya, bahwa semua mic akan di-mute saat acara berlangsung oleh panitia. Kemudian jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat kita, atau bisa langsung berbicara saat guide selesai menjelaskan sebuah tempat ya. Oke, kalau gitu udah nggak pada sabar lagi kan untuk melihat gimana indahnya kota London. Kalau gitu kita persilahkan Kak Agita. Oke, sebentar ya. Udah muncul semua? Sudah Kak. Oke, selamat malam teman-teman. Malam. Perkenalkan, saya Agita. Saya akan menjadi guide virtual teman-teman semua untuk jalan-jalan keliling London. Ya, sebelum kita mulai jalan-jalan, saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang London. Jadi, London itu merupakan sebuah area yang sangat besar. Saat ini disebut Greater London Area. Sangat besar dan sangat padat, dengan kepadatan hampir 5.671 per kilometer persegi. Karena sangat besar, jadi London itu terbagi menjadi 33 local government dan menjadi 6 zonasi. Nah, zonasi ini sebenarnya sangat penting untuk sebagai turis diketahui karena harga tiket transportasi underground atau yang sering disebut dengan tube akan bergantung dari zonasi mana kita berangkat dan tujuan kita ke zonasi mana. Lalu gimana sih cara mencapai London? Jadi seperti kota besar lainnya di dunia, London itu dilayani oleh lebih dari satu bandar udara. Ada 6 bandar udara yang melayani London. Mayoritas sebenarnya berada di luar area London, tapi transportasinya sangat mudah, ada bis atau kereta dari bandara tersebut ke tengah kota London. Kalau dari Indonesia, biasanya pesawatnya akan mendarat di bandara utama di London, yaitu London Heathrow Airport. Dari Heathrow, kalau misalnya bawaannya nggak banyak dan mungkin nggak pergi bersama orang tua, cara termudah mencapai pusat kota adalah naik underground atau tube. Tapi kalau misalnya pergi rame-rame bersama orang tua, cara termudah dan termurahnya adalah dengan order Uber gitu. Sedangkan bandara-bandara lainnya kebanyakan melayani pesawat-pesawat dari Eropa daratan seperti Stansted, City, Luton, dan Southern Airport London. Dari Eropa daratan juga sebenarnya London bisa diakses menggunakan bis. Jadi kalau di UK untuk bis antar kota dan antar negara itu disebutnya coach. Kalau naik bis dan naik kereta dari Eropa akan langsung tiba di pusat kota London. Jadi sebenarnya lebih mudah untuk diakses. Selanjutnya, public transport di London. Nah, jadi kalau teman-teman jalan-jalan ke London, nggak perlu khawatir untuk traveling di pusat kotanya itu sangat mudah sebenarnya karena coverage area dari public transportnya sangat luas dan dia juga punya berbagai jenis macam public transport. Tapi biasanya kalau misalnya sebagai turis hanya di sekitar zona 1 dan zona 2, sebenarnya naik underground atau biasanya disebut tube, overground dan bis juga udah cukup kok itu mengcover hampir semua wilayah.
Dan kalau misalnya kita mau naik public transport, sangat disarankan untuk menggunakan Oyster Card. Jadi Oyster Card itu semacam kartu transport yang bisa digunakan untuk berbagai jenis moda transportasi, kecuali untuk taksi Black Cab sama Santander Cycle. Nah, Oyster Card itu keunggulannya adalah untuk harian, penggunaan harian, jika kita hanya menggunakan di zona 1 dan zona 2, dia ada daily cap sebesar 8 pound sterling. Kalau tahun lalu tuh 8 pound sterling per hari. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan, meskipun sebenarnya tarif kita pada hari itu sudah lebih dari 8 pound sterling, tapi ketika sudah mencapai 8 pound sterling, mereka nggak akan mengurangi saldo di kartu kita lagi. Sebagai gambaran, kalau tahun lalu itu sekali naik cup di zona 1 dan zona 2 itu 2,4 pound sterling di saat off-peak hour. Kalau naik bis itu 1,5 pound sterling. Kalau naik bis dia sistemnya 60 menit gitu. Jadi kalau misalnya kita naik bis transit beberapa kali bis selama masih 60 menit, itu masih 1,5 pound. Nah, sebelum kita mulai jalan-jalannya, saya ada satu kuis. Jadi, siapa yang bisa menyebutkan nama dari masing-masing jembatan ini, boleh lewat chat aja, Kak Ferdi ya? Ya, kita saatnya kuis nih. Jadi, siapa yang bisa menyebutkan nama ketiga jembatan ini gitu ya, Kak ya? Iya, betul. Ketiga jembatan ini dengan benar, silahkan diberikan di chat siapa yang paling cepat, dia akan mendapat souvenir menarik dari Kak Agita. Iya, Dari betul. sekarang, Yes? Iya, boleh. Silakan. Ayo, Nanti ayo, Kak siapa? Ferdi tolong dicek ya. Oke, nanti kita lihat. Oke, lanjut dulu ya. Oke, siap. Lanjutannya jawabannya nih soalnya. Oh iya, sorry. Ayo. Kita Kalau ada kasih yang jawabannya di chat, berhasil, tolong. Halo. Ini adalah ketiga jembatan yang paling terkenal ya, Kak ya, di iya, kota London ya. yang cukup ikonik. Dan kalau misalnya melihat Instagramnya Kamar Pelajar, kita ada loh bikin Fun fact. story, fun fact tentang ini. Ayo silakan. Belum ada nih. Gimana nih? Atau kita kasih satu ya jawaban yang Dua benar. dulu deh, dua deh. Dua dulu deh. Dua deh. yang benar deh. Silakan. Halo. Halo, ya Mas. Halo ya. Halo dengan... Ferdinand. Halo. Bayu, apa kabar ya? Halo Mas. Kabar baik. Mau coba jawab ya? Ya, boleh. Oh, boleh, silakan. Kalau yang pertama Tower Bridge. Yang keduanya itu London Bridge. Yang ketiganya Millennium Bridge ya? Coba ya kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali. Ya, jadi yang betul. pertama itu Tower Bridge, yang kedua London Bridge, dan yang terakhir itu Millennium Bridge. Oke, selamat buat Kak Bayu. Nanti akan dihubungi oleh tim Kamar Pelajar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini adalah rencana perjalanan kita pada malam hari ini. Ada Buckingham Palace, Westminster Abbey, Big Ben, Palace of Westminster, Tower Bridge, Trafalgar Square, British Museum, Oxford Street, Hyde Park, dan Exhibition Road. Jadi sebenarnya London itu sangat luas dan sangat banyak tempat yang bisa dikunjungi. Jadi kalau misalnya ada tur bahkan sangat spesifik kayak tur Harry Potter atau tur stadion bola atau tur sejarah Inggris. Tapi ini saya pilih beberapa tempat yang biasanya dikunjungi turis yang baru pertama kali datang ke London. Kita mulai dari Buckingham ya. Jadi Buckingham Palace ini seperti bisa dilihat di layar adalah salah satu istana dari kerajaan. Jadi yang pertama kali memerintah dari dalam istana ini adalah Ratu Victoria pada tahun 1837.
Istana Buckingham ini kalau dilihat dia sangat luas ya. Jadi kalau kita coba lihat lebih dekat lagi, dia cukup luas dengan ukuran kira-kira 108 meter dikali 120 meter dengan ketinggian 24 meter dan memiliki di dalamnya terdapat 775 ruangan. Ini kalau mau dilihat lebih dekat lagi, jadi emang sangat besar istananya. Lalu sebenarnya Istana Buckingham ini merupakan salah satu kediaman dari keluarga kerajaan. Tapi sebagai turis atau pengunjung, kita juga bisa masuk ke Istana Buckingham, tepatnya ke state rooms-nya pada bulan summer. Jadi saat summer, satu-satunya waktu Istana Buckingham dibuka untuk umum. Jadi bulan Juli sampai Oktober. Harga tiket masuknya mulai dari 26,5 pound sterling. Dan sebagai saran kalau misalnya mau berkunjung ke dalam, lebih baik beli tiketnya secara online. Jadi biar nanti tinggal antri untuk masuk, nggak usah antri 2 kali untuk beli tiket dan antri untuk masuk lagi. Nah, kalau misalnya ke Londonnya nggak pas summer gimana, Kak? Kita bisa lihat istana ini secara gratis dari luar. Atau sebenarnya kita bisa lihat juga upacara changing guard. Jadi biasanya kalau bulan Agustus sampai Mei, Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu itu kita bisa lihat upacara changing guard secara gratis, mulainya dari jam 11 pagi. Tapi saran saya sih, kalau mau dapat tempat yang enak untuk lihat, datang dari jam 10 pagi, karena biasanya penuh banget. Dan kalau misalnya bulan Juni dan Juli itu ada setiap hari. Tapi kadang-kadang dia bisa di-cancel dengan pemberitahuan 15 menit sebelumnya jika cuacanya cukup buruk. Kita coba lihat salah satu ruangan di dalamnya. Jadi ini adalah grand staircase, kayak kalau misalnya kita mau mengunjungi state rooms-nya, kita akan melihat tangga besar ini. Jadi kalau dilihat desainnya sangat mewah ya, karena dia ingin menggambarkan keseluruhan istananya seperti apa. Dan arsiteknya pun sempat bekerja di London Theatre, jadi bisa dilihat desainnya mirip-mirip dengan desain teater, kayak dengan warna merahnya, dengan railing yang meliuk-liuk dan sangat detail ini. Selanjutnya, jadi kalau misalnya kita lihat tadi, ada di sini ada satu tiang, sebenarnya tiang bendera gitu. Jadi kalau ratu ada di dalam, bendera yang berkibar adalah bendera Royal Standard ini, yang terdiri dari 4 kuadran, yang sebenarnya ini emblem dari masing-masing negara di UK. Kayak ini Ireland yang warna biru, yang merah ini England, dan yang ini Scotland. Tapi kalau misalnya ratu sedang tidak berada di dalam istana, bendera yang berkibar adalah bendera Union Jack ini. Jadi sebenarnya itu salah satu pertanda aja sih, kalau kita main ke sana mau ngecek ratunya ada di dalam nggak ya, bisa lihat bendera yang berkibar itu. Lalu ini saya mau coba putar satu video. Hey, look, sorry, I know you were just about to watch another YouTube video, but before you go, I've got a quick video changing guard sih. Bisa dilihat, jadi seperti ini. If you visit London, you'll almost certainly be asked if you saw the changing of the guard at Buckingham Palace. The guard mounting, as it's officially called, is held each day at 11 a.m. from May through July. From August through April, it's held 4 times a week, Monday, Wednesday, Friday, and Sunday. If you want an unobstructed view of the palace forecourt where the ceremony takes place, you'll need to be up against the fence, and that means you'll need to be there no later than 10:30. Another good viewing location is along the balustrade of the Victoria Memorial. You won't have the close-up view of the ceremony, but you'll be above the crowd, and you'll have a better view of the units marching in and marching out.
The first unit coming into view are mounted troops from the Lifeguards and Blues and Royals. They're just passing by on their way from the barracks near Hyde Park to their changing of the guard ceremony at the Horse Guards Parade on the backside of Whitehall. It backs up to the Prime Minister's residence of number 10 Downing Street. Like Buckingham Palace, it too is held at 11 a.m. After the new guard relieves the old guard, they ride back down the Mall and circle around the front of Buckingham Palace on their way to their barracks. The guard mountings are not just for the benefit of tourists. The guards are all part of active-duty military units who've been providing security for kings and queens since 1660, after the monarchy was restored after the English Civil War. There are 5 army regiments who share the duty, along with troops from other branches of the armed services, as well as military units from some Commonwealth countries. Women soldiers have been participating in the ceremony since 2007. The new guard marches in from the nearby Wellington Barracks on Birdcage Walk, where they meet the assembled old guard. The highly choreographed ceremony lasts about 30 minutes and is accompanied by music. The band's repertoire includes military as well as pop music. Before the main body marches out, a small contingent of new guards leaves Buckingham Palace to take up positions at the nearby Palace of St. James and Clarence House, the residence of Prince Charles, the Prince of Wales, and the heir to the throne. This ceremony goes on even when the Queen is not in residence. You can tell if she's in the palace because her royal standard will be flying. If she's not there, the palace will fly the Union Jack. If you would like more information about the ceremony, go to the royal website at www.royal.gov.uk. From the menu, select Royal Events and Ceremonies. Click on the link to the Household Division, and it will give you more information, including a schedule that will tell you the unit that's marching that day. The changing of the guard ceremony may be canceled up to 15 minutes before it's scheduled if the weather is bad, but the guards will still be walking their posts. Attending a changing of the guard ceremony makes you feel like you really experienced Great Britain and proves once again that travel is the only thing you can buy that will make you richer. Tempat yang ramai didatengin turis, jadi biasanya polisinya mengingatkan sih kalau banyak copet atau lebih berhati-hati sama barang bawaan kita. Jadi jangan takut kalau tiba-tiba ada polisi nyamperin kayak gitu, karena sebenarnya mereka cuma mau ngasih tahu itu aja. Gitu. Nah, sekarang kita akan jalan ke tempat kedua. Kita coba pakai street view ya. Ya, tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan Oh dari ya, boleh. sekalian. Bisa ditulis aja di chat kita. Boleh. Silahkan. Sebelum kita mulai jalan ya. Mungkin pertanyaan dari aku dulu ya, Kak ya. Buckingham Palace itu kan sebagai tempat tinggalnya keluarga monarki Inggris kan, atau Elizabeth II. Kalau istana yang lain ada nggak ya? Selain Ada Buckingham sih, Palace? ada di kayak across. Jadi di United Kingdom ada beberapa istana yang digunakan sebagai tempat tinggal juga. Yang paling dekat dari Buckingham Palace itu ada Windsor Castle. Jadi kalau nggak salah itu tempat nikahnya Meghan sama Harry. Terus ada di Edinburgh juga ada. Terus ada satu di Aberdeen, terus ada di Norfolk, namanya Sandringham House, sama satu lagi ada di Northern Ireland atau di Irlandia Utara, namanya Hillsborough. Jadi kayak di masing-masing negara bagian ada juga. Oke, gitu. Ya. Oke, lanjut. Mungkin ada satu pertanyaan dari boleh. Kak Aji. Transportasi LDR itu ya, mungkin maksudnya apa? DLR. Itu mungkin maksudnya kali ya. Transportasi apa? LDR. DLR. Oh, DLR ya? Oh ya. Okay. DLR. Apa itu DLR? DLR itu dia kayak kereta juga, tapi light rail. Jadi light rail itu biasanya kalau kereta biasa underground itu dia ada 8 rangkaian gerbongnya. Kalau DLR itu 2 rangkaian. Jadi kalau di Jakarta itu kayak LRT-nya gitu. Jadi lebih sedikit. Dan DLR itu melayani area di dekat
Sungai Thames sampai ke Greenwich yang GMT plus GMT 0 itu. Jadi di area selatan, melayani daerah situ. Oke. Gitu. Oke, sambil jalan aja ya. Jadi ini jalan di sekitar Istana Buckingham. Sebenarnya ini salah satu daerah yang enak untuk jalan kaki karena banyak taman, banyak pohon juga, terus sedikit lah kendaraan yang lalu lalang di sini. Ini asri banget sih, dan rumah-rumah di sampingnya tuh rumah-rumah kebanyakan di London tipenya seperti ini. Jadi sebenarnya kalau ini wilayah yang kalau menurut saya salah satu wilayah yang kelihatan Inggrisnya karena selain banyak bangunan yang khas, di sini juga bersih dan nggak banyak homeless. Jadi kalau di wilayah lainnya kayak Eropa lainnya banyak banget homeless di pinggir jalan. Tapi untuk wilayah ini sih sangat bersih. Jadi ini Big Ben udah kelihatan. Kita ke Westminster Abbey dulu. Ini jalannya. Ya, belok sini. Ini ada kelewatan sekalian patung Winston Churchill. Ya, ini adalah destinasi kedua kita, Westminster Abbey. Jadi kalau dilihat ini adalah keadaan sehari-hari, banyak banget turis yang mengantri mau masuk ke dalam gereja ini, karena ini merupakan salah satu bangunan yang ikonik ya. Jadi kalau mau kita lihat fotonya lebih dekat, kayak gini. Jadi salah satu Westminster Abbey itu merupakan salah satu gereja gotik di UK dan salah satu gereja penting yang digunakan untuk tempat penobatan, pernikahan, dan ada pemakaman juga di dalamnya. Jadi contohnya pernikahan Kate sama William kemarin juga di sini, terus ada beberapa makam orang penting juga di dalamnya. Jadi gereja ini terbuka untuk dikunjungi turis, harga tiketnya lumayan mahal, mulai dari 22 pound sterling, dan sangat antri banget sih kalau mau masuk sini, mending pagi-pagi sekali udah mulai antri. Jadi gereja ini juga dekat dari Buckingham Palace, sekitar 15-20 menit kalau jalan kaki. Terus kalau misalnya pengen masuk secara gratis, biasanya hari Minggu bisa ikut misa, bisa masuk ke dalam secara gratis untuk beribadah juga. Jadi dalamnya seperti ini, kayak seperti banyak gereja di Eropa, ya dengan banyak patung-patung orang penting, lalu ada makam juga di bawahnya. Kita bisa lihat lebih dekat. Ya, ini salah satu banyak makam-makam yang di pemakaman orang penting di dalam gereja. Lalu ada kaca dengan kaca patri warna-warni. Jadi gerejanya cukup besar untuk dikunjungi. Banyak hal yang bisa dilihat di dalamnya sih. Seperti itu. Ya, kira-kira ada yang mau bertanya tentang gereja ini? Ya, silakan Sebelum Kakak. lanjut. Kita ada melihat Westminster Abbey. Apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin ini kali Kak ya, aku kan suka baca buku nih. Jadi aku suka banget baca bukunya Da Vinci Code, karya Dan Brown. Ya. Di situ kan ada mengambil settingnya itu di gereja ini kan. Jadi di situ dia disettingkan dia ada ketemu dengan makamnya Isaac Newton gitu. Apakah itu benar? Emang ada makam Isaac Newton di gereja ini? Ya,
benar. Jadi di dalam gereja ini salah satu orang penting yang dimakamkan di sini adalah Isaac Newton. Jadi selain Isaac Newton juga masih ada beberapa orang penting, misalnya Charles Darwin, terus Mary Queen of Scott. Ada banyak banget sih. Dan kalau misalnya mau lihat list lengkapnya, ada di websitenya dari Westminster Abbey-nya itu sendiri. Kayak pengen lihat misalnya siapa aja yang dimakamkan di situ, atau pengen lihat siapa aja yang pernah menikah di dalam sini. Oke. Lanjut Kak, ada pertanyaan dari Kak Boleh. Bintang. Kak Bintang bertanya, itu kalau ke gerejanya ada kayak local guide yang bantu ngejelasin? Kalau sebenarnya saya juga belum pernah masuk ke dalam dengan tiket berbayar sih ya. Jadi, tapi biasanya pilihannya ada kayak guide yang pakai sound itu, audio guide gitu. Cuma saya juga kurang pasti sih kalau untuk ini. Jadi info lebih lengkapnya bisa dilihat di websitenya. Websitenya sangat lengkap sih, kayak misalnya harga segini bisa untuk masuk ruangan mana aja, terus harga yang lebih mahal lagi bisa untuk kemana aja, gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Dina. Kak Git, itu maksudnya pemakamannya di lantai di dalam gereja? Jadi kan sebenarnya ada yang di dalam petinya juga. Jadi mana ya beberapa? Emang ada yang dimakamkan di bawah. Jadi kalau misalnya kayak dulu belum kayak masih zaman-zaman baru dibangun dulu atau sebelum direnov, ada beberapa yang dimakamkan di bawah juga, tapi ada yang di satu ruangan, ada juga yang di dalam peti gitu. Jadi ada chamber lainnya juga gitu. Jadi mungkin itu tergantung sama waktunya juga kali ya. Jadi macam-macam berbagai jenis sih sebenarnya pemakamannya. Gitu. Ada lagi? Oke, belum ada nih Kak. Oke, kita... Oh maaf Kak, ada satu lagi nih dari Kak Fikriatul. Kak, kalau masuk hari Ahad atau hari Minggu ya, terbuka juga nggak kita tur di sana? Turnya tuh kalau nggak salah kalau hari Minggu jadi sore. Aduh, saya kurang ingat sih jam kalau hari Minggu. Tapi kalau misalnya mau masuk ikut misanya aja bisa pagi-pagi. Tapi kalau untuk tur yang berbayarnya, saya lupa sih, kayak harus ngecek lagi juga jam untuk hari Minggunya. Karena kalau sekarang kan emang nggak bisa tutup kan. Jadi kalau sekarang karena corona ini semua tempat ditutup, jadi mereka menawarkan secara online. Jadi mungkin setelah corona ini berakhir pun jam operasionalnya akan disesuaikan lagi. Gitu. Tapi biasanya sih mereka buka dari jam 9:30 sampai jam 3 sore. Gitu. Ada lagi? Oke, belum ada lagi nih Kak. Oke, kita ke Big Ben. Jadi kalau dilihat di foto, ini adalah keadaan Big Ben sekarang. Jadi Big Ben sedang direnovasi sejak tahun 2017 dan rencana selesainya itu tahun 2021. Renovasinya itu mengecat ulang sama penambahan lift di dalam menara. Jadi sebenarnya Big Ben itu bukan nama menaranya. Jadi Big Ben itu adalah nama salah satu lonceng yang besar di dalam tower ini. Jadi nama tower ini tuh sebenarnya adalah Clock Tower pada awalnya, tapi diganti menjadi Elizabeth Tower pada tahun 2012. Ada hal menarik dari Big Ben ini kalau dilihat dengan teliti. Jadi biasanya kalau jam pada masa itu dia menggunakan Roman dials yang angka 4-nya itu pakai 4 garis, bukan
1 dan V. Kenapa? Katanya itu agar terlihat lebih simetris aja. Tapi kalau kita lihat Big Ben itu pakai angka 4. Dan satu lagi, X-nya itu agak berbeda. Jadi X-nya bukan kayak X pada umumnya kita biasa yang silang biasa, tapi dia ada garis di tengahnya, jadi mirip huruf F. Jadi ini sebenarnya pilihan dari arsiteknya aja sih. Dia memilih untuk menggunakan yang seperti ini. Gitu. Big Ben juga merupakan salah satu tempat yang paling ikonik sebenarnya di London. Jadi kayak orang-orang pasti kalau ke London pengen foto di depan Big Ben. Cuma karena sekarang keadaannya kayak tadi masih rangka-rangka aja, mereka agak bergeser sih ke Westminster, Palace of Westminster ini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan tentang Big Ben? Silakan kakak-kakak jika ada yang mau ditanyakan tentang Big Ben. Mungkin sambil nunggu ya kak ya. Aku kan pernah dengar katanya kalau tradisi tahun baru di London itu ada dentangan bunyi jam Big Ben. Itu gimana? Atau gimana biasanya tradisi tahun baru yang ada di London? Iya sih biasanya emang benar biasanya kalau tahun baru salah satu tanda pergantian tahunnya adalah dentangan lonceng di Big Ben. Nah kalau di London itu tahun baru juga biasanya ada kembang api di dekat London Eye yang menarik. Sebenarnya dari kalau di London agak tricky sih kalau kita mau lihat secara langsung karena beberapa tempat di dekat London Eye atau di dekat Sungai Thames itu dikenakan tiket berbayar dan cari tiketnya itu susah banget. Kayak beberapa bulan sebelumnya itu udah mulai dijual tiketnya dan harus beli cepet-cepetan gitu. Jadi agak tricky sih kalau mau tahun baruan di dekat dengan pusat keramaiannya. Tapi kalau misalnya di luar area yang berbayar itu masih bisa-bisa aja, masih kelihatan kok fireworks-nya dari jauh. Dan tempat berbayarnya pun sebenarnya penuh banget sih untuk perayaan tahun baru. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak dari Muhammad Hufaz. Bisa masuk ke dalam Big Bang-nya nggak Kak? Bisa setelah selesai renovasi. Jadi dari tahun 2017 sampai tahun 2021 di stop gitu. Tapi bisa ada tour ke yang mesin-mesin pemutar jamnya juga kalau setelah selesai renovasi. Sebelum renovasi ada tour seperti itu. Mungkin nanti setelah renovasi selesai juga bisa dilanjutkan. Ya, jadi sementara pada saat renovasi tour juga ditutup ya? Iya, ditutup. Oke, ada lagi kira-kira kakak-kakak sekalian? Belum ada lagi nih Kak, bisa lanjut mungkin? Oke, jadi tempat selanjutnya adalah tempat di sebelah Big Ben yang masih suka masuk ke foto juga. Sangat ikonik juga, namanya Palace of Westminster atau biasa dikenal House of Parliament. Jadi ini adalah salah satu tempat untuk pusat kegiatan politik di UK. Jadi di dalam bangunan ini adalah dua tempat untuk, jadi sebutannya kalau di sana parlemennya yang satu House of Lords dan yang satu House of Commons. Jadi kalau House of Lords itu berisi untuk tahun ini sekitar 784 kursi. Jadi biasanya kalau House of Lords itu anggotanya ditunjuk. Jadi biasanya berisi seperti pemuka agama atau perwakilan uskup dari beberapa daerah di UK, lalu hakim agung, pokoknya berisi orang-orang penting. Kalau misalnya House of Commons itu berisi orang-orang yang dipilih melalui election. Kalau untuk tahun ini ada 650 kursi. Jadi bangunan yang lebar ini dibagi dua untuk House of Lords dan House of Commons. Dan bangunan ini pun merupakan salah satu UNESCO World Heritage. Jadi bangunan ini
terdiri dari 4 lantai dengan lebih dari 1.000 ruangan, dan memiliki sekitar 4,8 koridor gitu di dalam bangunan ini. Kalau misalnya mau lihat dalamnya, sebentar. Ini websitenya sangat lengkap sih kalau misalnya teman-teman mau lebih lanjut jalan-jalan sendiri di dalam gedung ini. Dan bagus karena informasinya juga lengkap. Jadi ini central lobby. Ini adalah wilayah yang bisa dimasuki oleh umum kalau misalnya mereka punya janji atau mau bertemu dengan salah satu orang di parlemen. Jadi ini lobbynya. Ya, kalau mau bertemu dengan orang di parlemen biasanya harus lapor dulu ke sini. Jadi cukup jelas sih ini virtual tour-nya, kita bisa pilih sendiri mau mengunjungi ruangan yang mana. Ini sangat besar sih, jadi lumayan cukup menghabiskan waktu untuk berjalan-jalan di sini. Dan bangunannya pun seperti bangunan di Eropa pada umumnya, kayak banyak patung-patung orang penting, lalu kaca patri yang berwarna. Ya, gitu Kak. Mungkin kalau ada yang mau bertanya. Oke, silakan kakak jika ada yang mau bertanya tentang House of Parliament ini. Belum ada sepertinya Kak. Lumayan lengkap sih, kayak kita bisa lihat isinya. Yeah. Dan ada informasinya juga kayak ini apa. Nah, ya. Itu. Gimana, lanjut ke tempat selanjutnya atau? Belum ada pertanyaan lagi nih Kak, bisa lanjut? Kita lanjut aja ya. Nah, ini pertanyaan kuis tadi. Tower Bridge. Jadi, banyak orang salah mengira kalau ini, mereka biasanya kadang menyebut jembatan ini sebagai London Bridge. Padahal jembatan ini adalah Tower Bridge. Dan di seberang sini ada satu tempat wisata juga, namanya Tower of London. Jadi seperti benteng, yang dia merupakan benteng. Dan dengan tipologi arsitektur yang mirip dengan jembatan Tower Bridge ini. Jadi sebenarnya sejarahnya Tower Bridge itu dibangun untuk menjawab tantangan agar bisa menyeberang tapi tanpa mengganggu lalu lintas sungai di bawahnya. Makanya Tower Bridge ini sebenarnya dia jalan di tengahnya ini bisa mengangkat dan bisa terbagi dua lalu terangkat untuk memberikan jalan ke kapal-kapal yang ukurannya cukup besar. Lalu kalau misalnya kita mau lihat, kita juga bisa jalan kaki melintasi jembatan tersebut. Dan jalurnya sudah disediakan, jadi nggak usah takut akan tertabrak kendaraan atau mengganggu kendaraan yang lewat karena udah disediakan jalur untuk pejalan kaki. Jadi kita bisa menyeberang dari Tower of London tadi, di ujung sebelah sananya lagi ada City Hall sebenarnya. Dan kita juga bisa sambil melihat-lihat sungai Thames di sini. Dan di sini juga bisa ikut turnya. Jadi turnya ada di dalam sini, ada galeri juga. Turnya itu harganya mulai dari 10 pound sterling dan buka setiap hari. Gitu. Nah, ini City Hall yang bangunan bulat modern ini. Jadi London sebenarnya menarik sih, selain bangunan-bangunan yang historical yang masih dirawat, mereka juga menjadi tempat untuk arsitek-arsitek terkenal membangun bangunan-bangunan dengan ciri khasnya kayak ini, ada City Hall. Banyak bangunan-bangunan modern juga. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan?
Ya, aku tertarik tadi Kak tentang penyeberangan tadi itu kan. Yang Jadi kalau sekarang masih bisa dibuka tutup gitu atau gimana Kak? sebenarnya masih, tapi waktunya tuh malam Oh sama sore malam. kalau nggak salah. Jadi sebenarnya si website Tower Bridge-nya itu dia punya daftar kapan aja jembatan itu akan terangkat dan jam berapa akan turun lagi. Jadi kira-kira biasanya akan terangkatnya selama 45 menit untuk memberi jalan kapal-kapal lewat. Dan itu ada di websitenya sih lengkap, kayak dia update setiap hari jam berapa aja akan diangkat dan jam berapa aja akan turun lagi. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau di UK enaknya informasi tentang tempat wisatanya bisa banyak didapat di website sih. Jadi untuk persiapan aja kalau misalnya kita mau pergi kemana-kemana bisa buka-buka dulu dan bisa booking tiketnya dulu kalau misalnya mau masuk ke dalam. Gitu. Ya, ini pertanyaan yang sama juga dari Kak Mutia. Tower Bridge dibuka berapa jam sekali pas moda transportasi lautnya lewat? Di sore dan tengah malam sih. Sore dan Cuma tengah malam. jam Ya. detailnya ada di websitenya. Karena Oke. kadang beda-beda gitu. Lalu selanjutnya kita ke Trafalgar Square. Jadi Trafalgar Square itu mungkin kalau di sini bisa disebut alun-alun. Ini wilayah yang sangat luas, dikelilingi oleh ada salah satunya National Gallery, lalu ada kolam air mancur juga, sebenarnya ini air mancur, dan Trafalgar Square itu digunakan untuk tempat berkumpul komunitas atau untuk kadang demonstrasi juga atau untuk campaign tertentu, misalnya kayak campaign zero waste atau campaign banyak banget campaign di London, jadi ini sering banget rame. Dan untuk community gathering waktu itu salah satunya pada bulan Ramadan tahun lalu ada satu komunitas di London, dia membuat buka puasa bersama di sini dan azannya juga dikumandangkan di sini sih. Jadi kayak azan maghrib, sholat berjamaah, lalu buka puasa bareng di sini. Jadi kalau sejarahnya sendiri, Trafalgar Square itu diambil dari nama perang Trafalgar. Pada waktu itu, British menang melawan Prancis dan Spanyol di perang Trafalgar. Dan kalau mau dilihat, ini ada satu kolom besar di tengah yang dijaga 4 singa. Kolom ini di atasnya ada patung dari Nelson. Jadi ini disebut Nelson Column. Nelson itu merupakan komandan perang pada waktu itu. Pada waktu Trafalgar War itu. Ya, ada yang mau ditanyain kira-kira? Ya, silakan Kakak jika ada pertanyaan lagi. Ini biasanya rame banget sih kalau tangga-tangga ini tuh biasanya rame orang berkumpul atau untuk makan siang gitu. Ini kolomnya kalau mau dilihat lebih jelas. Gitu. Ini menarik sekali ya kalau misalnya ada gathering acara-acara yang ada di alun-alun ini. Tapi kalau misalnya lagi ada acara campaign kayak gitu, turis bisa lewat atau ditutup jalannya? Kalau jalan kaki sih kalau lewat bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja ya, oke. Cuma kan kadang penuh ya, jadi mungkin agak takut juga kebawa massa atau gimana. Tapi selama ini sih sebenarnya aman-aman aja sih kalau ada campaign atau demo. Gitu. Oke, ada pertanyaan tentang Trafalgar Square. Sini belum ada, tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang yang sebelumnya masih boleh ditanyakan ya, silakan. Boleh. Tenang aja. Lalu selanjutnya kita jalan-jalan ke museum. Salah satu museum yang besar di London dan cukup terkenal. Namanya The British Museum. Jadi museum ini sebenarnya terletak di wilayah kampus di dekat
University of London. Jadi University of London itu terdiri dari beberapa kampus di London. Contohnya yang dekat dengan British Museum ini ada UCL, lalu ada SOAS, ada Birkbeck, sama ada LSHTM, London School of Tropical Hygiene Medicine kalau nggak salah. Jadi The British Museum ini merupakan museum nasional pertama yang dibuka untuk publik di dunia. Dia dibuka sudah dari tahun 1759. Museum ini sangat besar. Dia terdiri dari 5 lantai dan dengan jumlah koleksi yang sangat banyak, hampir 8 juta item koleksi. Sebentar. Kita lihat tampilan luarnya lebih dekat. Jadi kalau tipologi bangunan arsitekturnya dia mirip bangunan-bangunan Yunani dengan kolom Yunani yang besar-besar. Jadi kalau British Museum ini koleksinya kebanyakan artefak-artefak yang menggambarkan sejarah manusia dan kebudayaan. Jadi ini kalau summer penuh banget sih, dan antriannya tuh sampai mengular seperti ini. Dan sebenarnya tipsnya kalau mau ke museum, museum di London itu gratis, kecuali mau donasi, boleh donasi bebas berapa aja, gratis untuk siapapun, jadi nggak harus warga UK atau nggak harus pelajar. Jadi kebanyakan museum permanent exhibition-nya bisa diakses secara gratis. Makanya museum di London selalu penuh dan selalu ada security check, dan untuk mempercepat security check-nya kalau bisa nggak usah membawa tas besar. Jadi langsung biasanya jalurnya akan dipisahkan. Gitu. Coba kita lihat interiornya. Ini. Jadi ini adalah lobbynya, ada information center dan ada cafe juga di belakangnya. Ini pintu masuknya. Jadi ini salah satu, biasanya kalau turis ke sini, dia pasti akan foto-foto di sini. Karena atapnya juga menarik, dan tangga-tangga, jadi ini kayak kolom bulat gitu, berputar, cukup menarik untuk dijadikan tempat untuk berfoto di dalam sini. Museum ini sangat besar banget, jadi kalau emang senang di museum, sebenarnya 1 hari keliling di dalam pun nggak akan cukup sih kalau emang pengen lihat semua koleksinya. Mungkin sebenarnya 3 hari kira-kira baru bisa puas kalau emang benar-benar suka sama museum berjenis seperti ini. Tapi ada beberapa koleksi yang menjadi kontroversi internasional. Contohnya ada batu Rosetta dari Mesir, dan ada marble, namanya Elgin Marbles dari Yunani. Jadi negara tersebut ingin meminta kembali koleksinya dikembalikan ke negaranya, tapi jadi kontroversi karena British Museum beranggapan jika ditaruh di London lebih banyak orang yang bisa melihat. Jadi sampai sekarang itu masih jadi perdebatan sih, apakah lebih baik ditaruh di British Museum atau dikembalikan ke tempat asalnya. Seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Ya, ini kebetulan ada pertanyaan nih, Kak. Dari Kak Dina. Ke British Museum, halte atau stasiun terdekatnya apa ya? Kalau naik tube itu Russell Square. Itu dekat banget sih. Dan ada signage-nya gitu, British Museum. Oh, dan ada tips lagi kalau misalnya kita mau jalan-jalan di London, naik public transport, selain pakai Google Maps, ada satu aplikasi travel planner yang sangat gampang juga, namanya City Mapper. Jadi dia akan menampilkan beberapa alternatif transportasi dan perkiraan biaya tarifnya gitu. Biasanya sih orang-orang pelajar Indonesia biasanya pada pakai itu kalau di London, City Mapper. Gitu. Ini di restorannya. Boleh satu pertanyaan lagi nih, Kak? Boleh. Dari Kak Bintang. Tadi koleksinya ada berapa ya, Kak? Sekitar 8 juta koleksi. Oke.
gitu. Dan itu yang permanennya sih 8 juta. Dan mostly banyaknya kalau di British Museum itu koleksinya dari Yunani atau dari Mesir. Gitu. Jadi boleh nanya nih Kak, kalau Boleh. misalnya kita cuma punya satu hari aja di British Museum, sebaiknya kita datang ke koleksi yang mana ya Kak ya? Ada, kalau yang suka dengan sejarah Mesir, ada banyak mumi-mumi menarik bisa dilihat di situ sih. Oh, Mesir ya berarti ya. Tapi tujuan utamanya. iya, itu selalu penuh sih yang Mesir. Tapi sebenarnya tergantung sama interest kita juga ya. Ada yang senang mungkin sama Romawi atau pengen lihat sejarah Asia kayak gitu. Gitu. Gimana? Ada lagi? Oke, ada lagi. Belum ada sejauh ini. Oke. Jadi selanjutnya ini ada Oxford Street namanya. Satu koridor jalan sepanjang 2 km. Jadi kalau orang-orang mau belanja, kalau di Central London, biasanya mereka akan ke sini. Kenapa? Karena sepanjang koridor itu banyak sekali toko-toko dengan brand yang bermacam-macam. Bahkan ada beberapa beberapa brand yang sampai punya lebih dari satu toko di koridor jalan ini gitu. Saking panjangnya jalan ini. Dan jalan ini tuh kalau pada hari biasa ditutup untuk kendaraan pribadi, jadi hanya bis yang bisa lewat. Karena biasanya ini sangat macet, dipenuhi oleh turis. Jadi yang bisa lewat hanya Black Cab ini sama bis tadi. Terus seperti wilayah turis lainnya, sangat banyak copet sih yang beraksi di sini. Jadi harus hati-hati, karena mereka juga kayaknya tahu. Karena ini banyak turis, jadi banyak diincarnya biasanya di sini. Lalu selain itu, selain koridor sepanjang jalan ini, dia ada persimpangan-persimpangan seperti ini. Dan persimpangan-persimpangannya pun ada beberapa yang berisi toko-toko juga. Jadi ada satu persimpangan yang isinya brand-brand yang high-end juga, ada juga persimpangan yang biasa kayak high store street pada umumnya, kayak H&M atau Zara, seperti itu. Jadi kalau mau beli oleh-oleh juga ada sih toko souvenir di sepanjang jalan ini. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Silakan, ada pertanyaan lagi. Kalau naik underground juga sepanjang jalan ini kayak ada 3 stasiun underground sih. Jadi ini sangat mudah diakses gitu. Dan kalau misalnya suka sama musical, banyak teaternya dekat dengan Oxford Street ini. Jadi West End itu ada di persimpangan ujungnya dari Oxford Street. Kalau nggak salah yang ada di West End itu teaternya yang Harry Potter, yang Cursed Child, terus Aladdin juga ada di situ. Gitu. Gimana? Lanjut atau? Ya, silakan pertanyaannya kalau kakak. Bisa juga pertanyaannya yang destinasi yang sebelumnya juga kok. Iya benar-benar. Terus kalau mau jalan-jalan di London, karena sebenarnya London cukup datar, jalan kaki juga nyaman, karena London juga nggak terlalu panas sih kalau summer, kecuali kalau lagi kena heatwave sih itu panas, cuma 1-3 hari biasanya. Tapi kalau misalnya kita pergi lagi spring atau fall gitu, sering hujan dan cuacanya emang nggak menentu, dan anginnya sangat besar. Jadi kalau misalnya mau pakai payung tuh harus payung yang benar-benar kuat, kalau nggak payungnya akan kebawa angin. Kalau saya udah beberapa kali payungnya rusak, jadi kayak capek gitu kalau pakai payung. Jadi ya udahlah pakai jaket yang ada hoodie-nya kayak gitu, lebih nyaman sih, atau pakai jas hujan gitu. Oh, ini ada satu pertanyaan dari Kak Clara. Pernah nonton musical atau play apa aja di London? Ada rekomendasi? Aku pernah nonton Harry Potter itu, Cursed Child, terus apalagi ya, kayak pernah beberapa week, terus kayak Aladdin juga,
sama udah sih itu sih. Yang recommended sebenarnya ada Lion King sama Hamilton ini, tapi Hamilton itu susah banget dapetin tiketnya. Makanya waktu itu selama setahun kuliah tuh nggak dapet tiketnya. Yang Harry Potter juga sebenarnya susah banget. Itu kayak tiba-tiba ada keajaiban, tiba-tiba ada tiket kosong, tapi kursinya sebenarnya nggak enak banget sih, kayak nggak begitu kelihatan, tapi ya udahlah karena nggak ada pilihan lain. Tuh, Lion King recommended sih kalau di London. Lion King ya. Mm-mm. Kalau kisaran harga tiketnya berapa itu biasanya? Kisarannya gitu. Kisarannya itu ada dari 20 pound yang paling murah. Tapi jauh banget dari panggung. Oh, itu yang paling murah tapi Nggak jauh begitu dari panggung. kelihatan. Oh, oke. Ya. Kalau misalnya suka musik, konser musik klasik gitu, kalau pelajar dia ada aplikasinya lagi gitu. Jadi biasanya tiket yang 20 pound cuma dijual 8 pound. Gitu sih. Gimana? Lanjut? Lanjut boleh? Boleh. Ya. Tempat selanjutnya Hyde Park. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu karena ini salah satu public park yang sangat besar dan sering digunakan untuk berbagai macam kegiatan kayak konser atau olahraga atau public debate. Jadi kalau dilihat Hyde Park ini terdiri dari banyak sekali bagian. Yang biasanya terkenal itu ada di sini Serpentine Gallery. Terus coba ya kalau kita lihat, ini sangat besar sih dan biasanya orang kesini untuk olahraga atau bertemu teman, piknik. Jadi kalau summer, orang London itu sangat suka matahari karena biasanya jarang. Jadi mereka akan bergelombol untuk olahraga atau ngajak jalan-jalan peliharaannya atau piknik di taman seperti ini. Ini tamannya cukup besar dan yang menarik dari Hyde Park adalah jika musim winter ada sebagian taman yang diubah menjadi winter wonderland. Jadi seperti ini kayak pasar malam kalau di sini dengan berbagai macam wahana. Ini contohnya masuk ke winter wonderland itu gratis, tapi kalau mau naik wahana harus bayar lagi sesuai dengan wahananya masing-masing. Jadi sistemnya beda kayak di Dufan. Kalau di Dufan kan tiketnya terusan ya, jadi sekali bayar di depan, terus kita bisa main sportsnya di dalam. Kalau ini masuknya gratis, tapi kalau mau main silahkan bayar masing-masing. Jadi permainannya selain wahana-wahana kayak biang lala kayak gitu, ada juga kayak permainan-permainan menembak boneka dan lain-lain. Dan dilengkapi juga dengan ada bar, ada restoran kayak gini. Dan ada juga ice rink, seperti ini, bisa untuk bermain ice skating juga. Tapi sebenarnya kalau main ice skating, kalau saya lebih suka lihat yang di National History Museum dibanding yang di sini. Ini menarik sih karena setiap winter ini pasti penuh dan ramai sekali dikunjungi. Dan kalau kita masuk ke sini, kita nggak boleh bawa minum sama sekali sih. Jadi kadang yang bikin lama di security check itu meriksa barang bawaan dan membuang air minum. Gitu. Jadi tipsnya jangan bawa air minum dan jangan bawa banyak barang. Itu sih. Ada yang mau ditanyain tentang Hyde Park atau Winter Wonderland? Ya, silakan pertanyaannya tentang Hyde Park atau destinasi-destinasi yang lain, silakan. Iya, boleh. Ini beneran kayak pasar malam dan ukuran sangat besar. Iya. Gitu. Udah? Sepertinya Gimana? belum ada lagi, Kak. Ya udah, kita ke destinasi terakhir ya, kita. Boleh lanjut dulu. Udah ya,
Jadi destinasi selanjutnya dekat sekali dengan Hyde Park, kayak kalau bisa kita lihat ini Hyde Park. Lalu ada satu koridor jalan namanya Exhibition Road. Exhibition Road itu di dalamnya ada satu kampus yang sangat terkenal juga di London, namanya Imperial College London. Lalu ada beberapa museum yang terkenal juga, dan satu ruang konser yang sangat terkenal, Royal Albert Hall. Jadi kalau kita lihat Royal Albert Hall dulu, ya ini Royal Albert Hall. Royal Albert Hall ini biasa digunakan sebagai tempat konser atau pertunjukan balet, seperti ini. Bentuknya melingkar, dan dipakai juga untuk graduation dari Imperial College London. Jadi salah satu keuntungan kuliah di Imperial adalah graduation-nya di Royal Albert Hall. Tiketnya juga kadang cukup untuk beberapa konser yang terkenal agak sulit didapat, jadi cepat-cepatan kayak gitu. Lalu selanjutnya ada museum, National History Museum. Ini museum, mungkin kalau di Indonesia, kalau di Bandung ada namanya Museum Geologi, mirip-mirip. Isinya fosil, tapi ditambah di sini juga ada koleksi tentang botani, terus kupu-kupu juga, yang permanent exhibition-nya sama batuan atau mineral. Jadi ini bisa dilihat dalamnya sangat besar, dan ada beberapa non-permanent exhibition. Jadi kalau masuk ke permanent exhibition-nya gratis, tapi beberapa non-permanent exhibition ada yang pakai tiket juga. Tapi mostly kalau yang permanen sih hampir semua di UK itu museumnya gratis. Nah ini salah satu contoh non-permanent exhibition tahun lalu. Jadi ada bulan, lalu biasanya beberapa jam sekali ada pertunjukan balet di bawah sinar bulan ini, gitu. Dan di Natural History Museum ini kalau winter, di luarnya itu halamannya dipakai untuk ice rink buat main ice skating, tapi itu berbayar sih. Gitu. Lalu selanjutnya di seberang National History Museum ada Victoria and Albert Museum. Kalau museum ini fokusnya ke kesenian, seni murni, dan desain terapan. Ini di dalamnya ada satu kayak kolam yang kalau summer sangat ramai sih, kayak orang-orang banyak berkumpul dan makan di sini karena masuknya juga gratis. Jadi kadang ada orang yang nggak lihat koleksinya, cuma mau kumpul di sini aja, atau kadang sambil lihat koleksinya juga. Koleksinya juga cukup banyak, dimulai kayak dari ada patung-patung, terus ada beberapa koleksi kayak pakaian dari beberapa zaman, seperti itu. Dan biasanya ini paling sering ada non-permanent exhibition berbayar tuh di V&A ini. Lalu museum terakhir, ya, Science Museum. Ini ada di dekat Imperial, di pojokan. Ini kalau di Indonesia mirip Puspa Iptek karena ada beberapa yang bisa kita cobain juga, jadi kayak lebih interaktif. Tapi mostly koleksinya banyaknya kayak penemuan-penemuan pada beberapa zaman gitu sih, kayak transport atau alat-alat pertukangan atau dan lain-lain. Seperti itu, kayak seperti ini juga ada, dan masuk ke sini pun gratis gitu ya. Sudah Kak Ferdi untuk destinasi wisatanya, mungkin kalau dia mau ditanya. Ini ada beberapa pertanyaan nih Kak. Coba. Dari Kak Dina, ice skating di Hyde Park, ini kita kembali ke Hyde Park tadi ya. Ice skating di Hyde Park, apakah dia akan peralatan skinya juga atau bawa sendiri? Bisa bawa sendiri atau ada penyewaan juga di sana. Sama kok di setiap ice rink di London juga. Jadi ada beberapa ice rink, biasanya kalau nggak bawa sendiri ada penyewaan berbayar juga. Gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Fikriatul Ilmi terkait dengan Winter Wonderland. Winter
Wonderland dibuka selama berapa hari ya, Kak? Dia dibuka selama winter, kalau nggak salah dari November sampai Januari. Dan biasanya November sampai Januari. peak ya awal Januari gitu. Peaknya itu biasanya pas bulan Desember setelah anak sekolah libur. Itu penuh banget. Kayak ngantri untuk masuk aja bisa nyampe 1 jam karena security check-nya juga lumayan. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Oh ya, bentar, Kak Kak Ferdi. Anastasia. Ada tambahan. Aha. Kalau London itu, Oh ya, jadi silakan. kalau misalnya ke London, misalnya bulan winter, jangan berharap ada salju. Karena London itu sebenarnya nggak bersalju. Oh. Kalau misalnya London bersalju, berarti itu sedang anomali cuaca. Dan itu bukan hal yang bagus gitu loh. Jadi kalau ke London, kalau misalnya berharap pengen lihat salju, jangan ke London. Ke Scotland aja gitu. Lanjut, Kak. Boleh. Oke, yang ini ada pertanyaan dari Kak Anastasia. Pernah road trip di UK nggak? Kalau pernah, mungkin bisa sharing pengalamannya. Apakah road trip memungkinkan untuk rute London, Edinburgh, Scotland, Ireland? Oh, London ke Edinburgh itu cukup jauh. Kalau misalnya mau road trip di Scotland-nya aja itu sangat memungkinkan. Jadi di Scotland kan banyak kota-kota bagusnya ya. Jadi waktu itu saya winter ke Scotland dari London, dapat tiket murah pesawat. Jadi ada maskapai kayak AirAsia-nya gitu. Kalau di Eropa namanya Ryanair. Jadi harga termurahnya bahkan saya pernah dapat 10 pound sterling PP ke Köln, Jerman. Tapi bedanya sama AirAsia tuh kalau AirAsia kan kita bisa bawa bagasi kabin. Kalau ini kalau mau bawa bagasi kabin kita harus bayar lagi. Nah, jadi naik pesawat murah itu nyampe Edinburgh, terus dari situ lebih nyaman sih kalau mau mulai road trip. Jadi bisa ke Edinburgh, terus ke Glasgow, ke St. Andrew, terus ke Highland yang Highland tuh bagus banget kalau misalnya lagi winter, pemandangannya bagus dan kalau misalnya itu nggak ada kayak kereta untuk muterin Highland-nya, jadi emang disarankannya kalau nggak road trip bawa mobil sendiri, ikut kayak private tour untuk mengelilingi beberapa tempat di Highland itu. Jadi kalau misalnya ada yang tahu, ada legenda, salah satu legenda namanya Nessie. Nessie itu kayak bukan dinosaurus juga ya, jadi kayak ada binatang di danau di Loch Ness itu katanya sih ada orang yang pernah lihat dia muncul ke permukaan, tapi nggak tahu ya, itu kan legenda juga. Jadi itu cukup terkenal sih, banyak orang yang nyampe ke Highland sana. Kalau untuk ke Ireland, paspor Indonesia butuh visa lagi karena Ireland bukan bagian dari UK. Yang bagian dari UK itu kan Northern Ireland-nya. Jadi kalau ke Ireland harus bikin visa lagi. Tapi gampang kok, kalau nggak salah kalau paspor Indonesia gratis sih. Kayak teman saya beberapa ada yang bikin visanya juga ke sana buat ke Dublin. Jadi kalau misalnya mau road trip sih, kalau dari London ke Edinburgh agak lumayan jauh jaraknya. Jadi kalau saran saya sih dipecah aja gitu. Kalau mau road trip keliling Skotlandia itu bisa cukup sih waktunya, kayak bagus banget, banyak tempat-tempat bagus di Skotlandia, apalagi alamnya gitu. Gitu, Kak. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak Bintang. Pertanyaannya bagus nih. Idealnya butuh waktu berapa hari buat ngunjungin lokasi-lokasi yang hari ini kita explore virtual? Sebenarnya kalau ke London-nya 1 minggu cukup. Sebenarnya tergantung interest kitanya juga ya. Tapi kalau misalnya buat tempat-tempat yang tadi, kalau sekedar melihat dari luar dan nggak masuk ke dalam, kayak ke Buckingham, Westminster Abbey, Big Ben, dan House of Parliament sampai ke Tower Bridge itu 1 hari segitu cukup. Terus ke British Museum 1 hari lagi.
Lalu ke Exhibition Road kalau misalnya nggak begitu suka sama berbagai jenis museum, kayak cuma pengen lihat-lihat doang sebentar, 1 hari juga cukup. Jadi 5 hari juga cukup sih kalau ke tempat yang tadi saya sebutin aja. Tapi kalau misalnya mau nambah kayak pengen sekalian ke Greenwich, pengen lihat GMT 0, terus pengen sekalian tur stadion, karena kan ada banyak juga ya tim sepak bola di London. Yaitu 7-10 hari sih kalau mau puas. Ada 7 hari juga ya kalau semua kota London diapain ya. Oke. Iya, banyak Oke, banget soalnya. pertanyaan selanjutnya dari Kak. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Kak Clara. Sudah berapa lama di London dan kamu sendiri tempat paling sering didatengin di mana? Tempat hangout yang asik gitu. Saya tuh sekolah di London tahun 2018, terus udah selesai tahun 2019, udah pulang, jadi sekarang sebenarnya udah di Indonesia lagi. Kalau di London paling sering ada Covent Garden. Jadi Covent Garden tuh kayak pertokoan. Kalau mau lihat-lihat itu banyak hal yang bisa dilihat dan banyak makanan juga. Itu menarik. Oxford Street juga kadang jadi kampus saya itu di UCL dekat dengan Oxford Street. Jadi kalau lagi bosen jalan-jalan aja sepanjang jalan itu kayak nggak usah beli apa-apa juga udah lumayan menghilangkan bosen. Sama taman sih, karena taman di London itu bagus-bagus dan gratis juga dan bersih. Jadi kadang beres kuliah mau makan siang kumpul sama teman-teman, kadang bareng-bareng di taman aja. Sekalian melihat yang hijau-hijau sih. Kalau abis capek belajar, sama satu lagi, sebenarnya banyak sih. Banyak banget yang bisa dieksplor. Kalau bosan belajar di kampus, ke British Library sih. Itu juga bagus buat dieksplor. Dan kalau turis mau sekadar lihat juga bagus kok. Sama Camden. Camden oke kalau orang-orang suka banyak hal indie gitu kalau di Camden. Kayak banyak makanan dari berbagai macam negara, terus di pasarnya juga banyak kayak barang-barang kesenian yang mereka bikin sendiri gitu, kayak lokal. Gitu. Oh iya, ini juga sebenarnya masih ada ini sih beberapa makanan khas London dan kafenya sih. Boleh kali ya, itu dulu kali ya? Iya, boleh. Sip. Di yang pertama itu English breakfast. Kayak gini makanannya. Mungkin buat beberapa orang Indonesia juga nggak familiar. Saya sendiri juga kurang suka sih. Ini kafenya, ada satu kafe terkenal dekat sama Buckingham Palace, namanya The English Rose Cafe and Tea Shop. Jadi interiornya menarik sih, lucu gitu. Kalau misalnya mau full English breakfast, start from 10 pound sterling. Jadi harga makanan di sini normalnya kalau makanan berat itu sekitar 10, mulai dari 10 pound. Agak mahal sih emang. Tapi salah satu cara untuk mengakali kayak pengen berhemat adalah kalau biasa minum air mineral, kalau ke restoran minta water tap aja karena itu gratis. Jadi sebenarnya itu kayak air keran, dan air keran di sini aman buat diminum sih. Jadi kalau misalnya nginep di mana gitu bisa minum water tap-nya, tapi yang dari dapur, jangan yang dari wastafel toilet, dan jangan yang air panas. Salah satu tips untuk menghemat. Jadi ini ada cafe yang untuk English breakfast sama tea shop. Teh juga kan sangat terkenal ya di Inggris. Terus ada lagi fish and chips. Ini di daerah Soho, namanya Golden Union. Ini juga cukup terkenal sih di London. Ini kalau misalnya kita mau lihat, lumayan, dari 7 pound startnya. 7 pound, okay. Tapi porsinya untuk orang Indonesia, porsinya besar sih ini. Kadang beberapa orang bisa untuk 2 kali makan. Gitu.
Selain fish and chips, ada juga afternoon tea. Jadi salah satu budaya UK. Biasanya isinya ada makanan dessert manis, terus ada makanan yang asin, terus ada roti ini. Namanya scone sama selai. Ini yang khas dari UK, sama nanti ada teh. Jadi kita bisa milih mau jenis tehnya apa, kayak Earl Grey atau English breakfast atau apa. Ini ada satu tempat yang menurut saya lumayan terjangkau, kayak mulai dari 20 pound sterling, karena beberapa tempat lain bahkan ada yang mulai dari 50 pound sterling untuk English breakfast-nya. Ini di dekat Tower Bridge. Jadi kalau outdoor, kita bisa lihat Tower Bridge sambil makan. Freeze. Ya, masih ada nggak? Oh ya, ada beberapa pertanyaan lagi nih, Kak. Bentar, tadi nge-freeze ya kayaknya. Iya, dikit. Ya, nih, udah ada ya. Ya, jadi kalau mau afternoon tea itu mulai dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Terus yang terakhir, ini ada tempat kesukaan saya juga sih kalau mau cari makanan. Kok nggak bisa ya? Namanya Borough Market. Ini di dekat London Bridge. Isinya pasar, tapi jangan bayangin kayak pasar tradisional Indonesia. Isinya pasar-pasar jualan banyak banget jenis makanan, kayak mulai dari keju, dan kadang ada tester keju gratis, macam-macam keju. Terus ada fresh food juga, kayak ada buah dan sayuran, terus ada bumbu-bumbu, sama ada makanan jadi. Salah satu yang recommended ada oyster, enak sih di sini, sama ada falafel. Kalau misalnya vegetarian ada kayak falafel, dan ini terkenal banget padella. Antriannya seperti ini. Jadi padella ini toko pasta, dan ini terkenal sih di London, dan selalu antri. Kalau lunch time lumayan antrinya di sini. Tapi Borough Market recommended sih, dan dia dekat banget sama stasiun. Gitu. Ya, udah Kak Ferdi, kalau ada pertanyaan lagi. Oke, kita jawab pertanyaan dulu ya. Yep. Ini dari Kak Mona Lisa. Waktu yang ideal bila ingin jalan-jalan ke London bulan apa ya? Kalau pengen nyobain Winter Wonderland, pastinya pas winter. Tapi kalau yang enak secara udara dan lain-lain, spring itu enak sih. Spring hampir ke summer, jadi udah agak hangat, terus lagi banyak bunga-bunga bermekaran. Jadi kalau di taman tuh macam-macam bunganya. Terus dia nggak begitu dingin juga, dan belum terlalu panas, dan yang paling penting nggak penuh sama turis. Gitu, jadi April atau Mei itu enak. Kalau misalnya Juli, Agustus tuh, Juli Agustus penuh sih sama turis, karena kan libur ya, summer, Eropa libur, terus Indonesia juga liburan anak sekolah. Ya, oke. Gitu. Oke, selanjutnya ini masih terkait dengan Scotland. Jalan-jalan di Edinburgh dan Scotland, menurut kamu lebih direkomendasikan naik transport umum atau sewa mobil? Kalau misalnya ada teman barengan untuk sewa mobil, enakan sewa mobil, karena ada beberapa tempat yang nggak tercover sama transport umum, kayak tadi Highland itu. Kalau misalnya kita nggak sewa mobil, kita harus ikut kayak private tour gitu, biasanya 8 orang. Tapi waktu itu pas winter, saya naik public transport, karena pada waktu itu musim Natal dan harga sewa mobilnya udah mahal banget. Jadi kalau dihitung-hitung kayak nggak worth gitu loh, mending ya udahlah nggak apa-apa naik kereta di sananya, naik pesawat ke sana, terus keliling di sana naik kereta atau bis, terus ke Highland-nya baru ikut yang private tour itu. Itu juga mudah kok, karena kota-kota besarnya sebenarnya terkoneksi dengan kereta atau bis, dan cara untuk memesannya juga gampang, semuanya via online. Kalau misalnya mau naik mobil juga sebenarnya SIM Indonesia bisa dipakai sih, karena sama-sama setirnya. Nggak kebalik kayak di Eropa gitu. Tapi kalau mau lebih aman, kalau bikin international SIM, biasanya dapat sewa mobil lebih murah. Gitu.
Gimana, ada lagi? Oke, ada lagi nih Kak. Dari Kak Dina. Oh, tadi yang untuk Scotland tadi pertanyaan dari Kak Anastasia ya. Ini sekarang Kak Dina untuk Borough Market. Hari Minggu tetap buka. Terus lagi Plia Market di London di mana? Borough Market itu buka hari Senin sampai Sabtu. Jadi kalau Minggu tutup. Tapi ada lagi yang namanya Camden Market. Kalau Flea Market itu sebenarnya macam-macam, di Camden juga ada. Terus ada sebenarnya kayak toko apa ya, kalau di Indonesia tuh kayak thrift shop, second hand shop gitu, banyak tersebar di UK, dan barangnya tuh bagus-bagus sih sebenarnya. Jadi selain yang market gitu, kalau misalnya mau belanja bisa ke kayak thrift shop gitu, namanya ada satu Oxfam atau kadang Cancer Aid. Jadi biasanya mereka hasil penjualannya dipakai untuk donasi ke beberapa organisasi seperti itu. Dan jangan ngebayangin kayak di Indonesia, kalau second hand juga di sana barangnya masih bagus-bagus dan banyak yang branded juga gitu. Oke, kira-kira gimana? Ada pertanyaan lagi? Silakan diketikkan di chat kita. Oke, sepertinya belum ada. Kita lanjut deh Kak Gita. Ada satu kuis terakhir sih. Kuis, oke. Coba. Siap-siap kalau gitu ya untuk diketikkan Oh di iya, chat. ini ada satu lagi. Jadi kalau untuk yang teman-teman Muslim, kalau mau cari makanan halal di London sangat mudah dan sangat banyak. Terus kalau misalnya teman-teman dari Indonesia juga pengen makanan yang masih agak rasa-rasa Indonesia, juga ada beberapa restoran Indonesia dan Malaysia yang harganya cukup terjangkau. Ini ada kayak Melur, terus Bali-Bali, Nusa Dua, Rasa Sayang, dan Roti King. Kalau Nusa Dua, Rasa Sayang, dan Bali-Bali itu di dekat Chinatown, dekat Oxford Street. Kalau Melur itu dekat Paddington. Kalau Roti King itu dekat UCL. Roti King tuh selalu penuh dan dia sistemnya kayak jam 12 sampai jam 3 buka, terus tutup jam 7 sampai jam 9 malam baru buka lagi. Terus ada Nandos juga, mungkin ada yang udah pernah coba di Singapura atau Malaysia, tapi nggak semua cabang Nandos halal. Ada beberapa yang nggak halal, jadi yang halalnya bisa dicek di websitenya. KFC pun seperti itu, kayak ada beberapa KFC yang halalnya, dan ada banyak makanan Middle East atau Indian restoran. Terus kalau misalnya mau belanja di London, selain Oxford Street tadi, ada Harrods, itu department store kayak Metro atau Sogo tapi besar dan brandnya banyak macam-macam. Ada di dekat Hyde Park dan Imperial. Terus ada Westfield Stratford City, itu kayak mall sih sebenarnya. Sama satu lagi yang terkenal yang biasa orang Indonesia datangnya itu Bicester Village. Sebenarnya ini agak keluar London sih, agak hampir Oxford. Naik kereta sekitar 40 menit. Jadi isinya kayak designer outlet, barang-barang branded yang didiskon lagi. Gitu. Dan terakhir ini, kuis terakhir. Apakah yang menjadi penanda jika ratu sedang berada di dalam istana Buckingham? Ya, ayo silakan kakak. Pertanyaannya adalah apakah yang menjadi penanda jika ratu berada di dalam istana Buckingham? Kalau tadi sudah dijelaskan sama Kak Agita ya Iya, betul. Tentang Buckingham Palace. Gimana? Mungkin ada clue-cluenya kali Kak? Cluenya kelihatan dari luar. Kalau kita lihat dari luar bisa kelihatan. Itu ada yang Oke, ini ada dari Kak Bintang, ada bendera katanya Kak. Gimana Kak? Iya, benderanya bendera apa? Ya mungkin lebih lengkap Kak, benderanya apa gitu. Benar, bendera. Ini dari Kak Fikriatul, ada bendera berkibar yang menggambarkan 4 daerah UK. Betul, ya itu jawabannya. Betul sekali. Selamat Kak Fikriatul. Ini kami catat dulu ya, nanti akan kami
hubungi dari tim kamar pelajar untuk mendapatkan souvenir menarik dari Kak Agita. Iya, sip. Ya, ada pertanyaan lagi? Mungkin. Ini ada pertanyaan dari Kak Anastasia, bisa tayangin itinerary-nya lagi nggak? Atau Boleh, nanti bentar kita ya. email aja atau mau Oh, ditayangin? boleh sih. Kalau mau dilihat ini. Ini dia Kak Anastasia, silakan Kak. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi dari kakak sekalian? Ini ada dari Kak Dina, tayangin lagi juga yang nama-nama resto tadi. Atau mungkin gini aja kali ya, nanti kita email aja ya, Kak Agita Ya yang benar. bisa ya. Boleh, bisa. Nanti akan kita email ke semua peserta untuk presentasi hari ini. Oke. Kalau gitu, karena waktu juga sudah lewat dari jam 9:30 kita ini, jadi betul-betul sangat seru sekali ya ini ya, menengahi kota London ini. Boleh stop share dulu Kak Agita, Boleh, sorry. sebentar. Ya. Ya, kalau gitu kita akan lanjut ke foto bersama. Ya, jadi minta tolong bantuannya kakak-kakak semua untuk menghidupkan kameranya, karena kita bakalan foto bareng. Fer, share screen-nya dimatiin dulu, Fer. Oke. Ya. Silakan dibuka dulu kameranya kakak-kakak. Ayo Kak, masih ada beberapa nih yang belum buka. Kayaknya udah ya Kak Juni ya, atau kita mulai aja. Oke, silakan Kak Juni, ininya, aba-abanya. Oke. 1, 2. Sekali lagi, ada yang baru masuk. 1, 2. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Nah, untuk kami di sini mau mengingatkan kembali bahwa konsep acara kita adalah pay as you wish. Jadi jika kakak-kakak sekalian ingin memberikan tips kepada guide kita, bisa ditransfer di rekening-rekening berikut, ada rekening Indonesia, di rekening BCA, terus ada beberapa e-wallet juga, GoPay, OVO, dan Link Aja. Dan buat teman-teman yang ada di Eropa dan di luar negeri bisa mengirimkan ke rekening di luar negeri kita dengan keterangan seperti berikut. Dan nanti akan saya email kembali. Nah, tentunya pasti kita sangat memerlukan feedback dari kakak-kakak sekalian agar kita bisa mengevaluasi tentang acara hari ini dan untuk perbaikan di acara selanjutnya. Silakan untuk mengisi link yang ada di layar. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat kakak-kakak sekalian sudah hadir di acara Keluar Kamar ini. Izinkan saya untuk menutupnya dengan sebuah pantun ya. Jadi pantunnya adalah, jalan-jalan ke London, kita pasti ketemu Harry Potter. Pengen rindu jalan-jalan, ya udah ikut keluar kamar aja. Terima kasih semuanya. Ya, selamat malam dan Makasih stay safe teman-teman. semuanya. Terima kasih juga Kak Agita. Ya. Dadah.